Emiten Laboratorium Diagnos Laboratorium Utama mencatatkan kinerja yang gemilang sepanjang tahun 2020. Emiten anak usaha dari Bunda Medic Healthcare System ini mencatatkan laba bersih sepanjang tahun 2020 sebesar 52 miliar rupiah atau meroket hampir 500% dibandingkan tahun sebelumnya. Lantas apa strategi emiten dengan kode saham DGNS ini bisa meraih cuan begitu besar sepanjang tahun 2020? Saya akan berbincang bersama dengan Direktur Utama Diagnos Laboratorium Utama, Mesa Rizal Sini dalam Economics. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Diagnos Laboratorium Utama, Bapak Mesa Rizal Sini. Pak Mesa, apa kabar Pak? Baik, Mas Punca. Terima kasih Pak waktunya sudah bergabung di Economics. Terima kasih, Mas. Oke, saya ingin mengucapkan selamat dulu nih ke Pak Mesa, karena kan listing baru Januari kemarin Pak ya. Betul. Kemudian baru rilis hasil kinerja full year 2020-nya melesat tajam, laba bersih hampir 500% Pak ya, 468. Betul, Tepatnya Mas. 468%. Nah, bisa dielaborasikan Pak, seperti apa kinerja 2020 dari DGNS ini? Baik, jadi saya cerita sedikit, Mas Punca, bahwa sebenarnya tahun 2020 itu adalah tahun yang fenomenal buat Diagnos. Di awal-awal tahun 2020, kita memang lagi gencar-gencarnya mengembangkan pertama adalah produk dan cabang-cabang kita. Antara lain kita buka cabang di Padang, kita buka cabang baru di Denpasar, dan banyak cabang di outlet-outlet di rumah sakit. Ada di Bandung, ada di Purwakarta, dan satu yang terakhir ada di Jakarta. Oke. Dan kemudian pengembangan produk kita sedang banyak gencar-gencarkan produk genomics dan produk pelayanan biomolekular. Nah, yang terjadi apa? Kita semua tahu pada bulan Januari Februari yang lalu ada yang namanya penyakit baru keluar 2020 yang kita kenal dengan COVID-19. Disitulah strategi langsung sedikit berubah, di mana tadinya kita fokus untuk pengembangan, malah kita sekarang fokus pengembangan di biomolekular kita. Oke. Dikarenakan ya Diagnos itu adalah lab yang sangat adaptif terhadap permintaan pasar, terhadap permintaan konsumen. Jadi pada bulan Februari kita mempersiapkan lab PCR di mana lab-lab lain belum pada siap. Itu justru WHO bahkan belum mengatakan si COVID-19 ini sebagai pandemi dulu ya. Betul. Karena kalau nggak salah Maret kan baru diumumkan ya. Jadi pada saat sudah mulainya beredarnya isu ada virus baru, kami dari tim Diagnos sudah mulai mempelajari bagaimana caranya untuk mengetes penyakit tersebut. Ya. Dan disitulah di kesiapan kami pada bulan Februari itu ibaratnya kita kasak kusuk untuk cari tahu gimana caranya untuk dapatkan pemeriksaan tersebut. Di bulan Maret kita sudah mendapatkan alat PCR tersebut. Oke, jadi pertama bisa dibilang di Indonesia. Bisa dibilang Diagnos itu salah satu lab pionir PCR di Indonesia. Oke. Jadi waktu saat itu saya masih ingat biomolekular lab PCR saya maksud itu harus izin dengan BNPB. Waktu itu dengan Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, kita kolaborasi untuk menyiapkan lab PCR, dan kita salah satu lab PCR yang direkomendasikan dan dapat izin dari BNPB waktu saat itu. Dan itulah yang menyebabkan menurut saya Diagnos menjadikan salah satu lab yang paling siap dalam menghadapi pandemi ini. Oke, karena paling siap itulah akhirnya menjadi kontributor terbesar gitu Pak dari laba bersih yang melesat hampir 500% ini gitu. Begini Mas, jadi memang pada saat laba bersih kita tahun 2020 itu memang PCR menyumbang 50% hampir 50% dari pendapatan kami. Oke. Yang menyebabkan pendapatan kami memang melesat sampai
pendapatan kita. Yang pada ujungnya menaikkan pendapatan kami, laba kami hampir tadi Mas Punca bilang hampir 500%. Iya. Ya, kayak Oke. gitu. Sisanya Pak, kontributornya dari mana aja? Kontributornya memang selain PCR, kontribusinya labnya banyak, Mas. Jadi kita ada lab yang lab umum dan lab genomics kita. Oke. Nah, saya tertarik dengan genomics nih karena belum banyak ya yang mungkin paham gitu atau bahkan tahu gitu apa itu genomics gitu, dan kenapa juga akhirnya Diagnos main ke sektor genomics ini gitu. Apa alasannya di belakangnya? Bisa dijelaskan, Pak? Oke, saya pertama kali saya mohon maaf dulu nih kalau ngomongin genomics, sebenarnya saya kan bukan dokter. Tapi prinsipnya genomics itu adalah lab untuk meriksa materi genetik seseorang. Oke, jadi gen seseorang tuh bisa di Prinsipnya, breakdown gitu ya? Prinsipnya begitu. Oke, siap. Jadi kenapa kita bilang genomics sebagai central of excellence kita? Prinsipnya adalah kita punya klinik bayi tabung terbesar di Indonesia, yaitu namanya Morula. Di saat waktu sebelum era pandemik, genomik ini sangat dibutuhkan untuk pemeriksaan-pemeriksaan. Contoh, anak ini ada cacat atau enggak, embrio ini ada sempurna atau enggak. Itu bisa diketahui oleh pemeriksaan namanya PGT-A. PGT-A, dan kita juga bisa meriksa materi genetik seseorang yang lagi bayi yang lagi di dalam kandungan, apakah ada kelainan genetik atau enggak. Makanya kita fokus ke pemeriksaan genomik yang bisa dibilang reproduktif genomics. Nah, itulah kenapa kita bilang genomik menjadi center of excellence kita. Dan kita bisa dibilang satu-satunya laboratorium genomics yang fokus pada reproduktif genomics di Indonesia. Oke. Selain genomics juga ada produknya yang saya juga penasaran nih Pak, itu yang biomolekuler gitu. Itu apalagi tuh Pak? Apakah ini juga menjadi salah satu nanti sales driven juga nih nanti dari Diagnos ke depannya? Betul. Jadi yang dimaksud dengan lab biomolekuler itu istilah sederhananya adalah sebenarnya lab PCR itu adalah bagian dari lab biomolekuler. Iya. Dan kita tahu sebenarnya bahwa pemeriksaan di lab biomolekuler itu nggak serta-merta hanya cuman lab COVID. Tapi sebenarnya mesin PCR tersebut bisa dipakai untuk pemeriksaan virus-virus lainnya. Nah, disitulah menurut kami Diagnos juga ready untuk kedepannya kalau ada pemeriksaan virus-virus baru, kita akan lebih siap untuk periksanya. Apakah ini juga menjadi salah satu strategi pada saat, nggak tahu ya, kalau saya kan melihatnya tren pertambahan orang yang COVID nih karena sudah mulai banyak yang vaksin, sudah mulai terus turun gitu. Bahkan kemudian juga kalau banyak yang bilang, ini akan herd immunity terhadap COVID. Apakah ini juga menjadi salah satu strategi sehingga pada saat mungkin nanti ke depannya untuk PCR itu konsumennya berkurang, akan ada lagi pemeriksaan-pemeriksaan yang lewat biomolekuler ini, Pak? Baik, jadi begini, setuju bahwa mulai ada shifting, Mas. Shifting dari pemeriksaan COVID yang tadinya lebih banyak perusahaan, institusi, itu memang berkurang. Tapi yang pemeriksaan di rumah sakit akan kebutuhan pemeriksaan PCR itu meningkat. Contoh misalnya pemeriksaan rumah sakit yang mengirim rujukan ke Diagnos itu masih sangat tinggi, Mas. Masih sangat tinggi sesuai dengan strategi Diagnos dari sejak awal. Kita lebih mengutamakan pemeriksaan atau rekanan kolaborasi dari rumah sakit. Itu yang menjadikan sustain bisnis dari Diagnos masih akan sangat bagus sampai at least 2 tahun ke depan bisa sangat bagus dari PCR. Saya tertarik kembali ke IPO. Pak Mesa kan akhirnya memutuskan IPO di Januari lalu, Pak ya? Betul. Gitu. Apakah karena memang momentum ini diambil sehingga akhirnya ini buku kita lagi bagus-bagusnya sehingga kita juga perlu untuk expand besar-besaran, karena kayaknya kalau saya melihat ini Pak Mesa ini nih orang yang pintar mencari peluang gitu ya. Yang lain belum main kita udah duluan gitu ya, Pak Mesa udah duluan gitu. Nah, apakah itu salah satu alasannya Pak kenapa akhirnya Diagnos memutuskan untuk IPO? Jadi seperti yang saya cerita sebelum-sebelumnya bahwa
Diagnos itu memang sudah dipersiapkan untuk jadi perusahaan yang menurut saya GCG-nya bagus, habis itu perusahaan yang berkembangannya cepat. Jadi memang dari sejak 2019 kita memang sudah mempersiapkan Mas Punca. Artinya kalau dibilang wah ini pas COVID timingnya tepat nih, Diagnos bisa hampir 500% labanya naik. Saya pikir itu adalah suatu bonus mungkin ya. Tapi inti dari sebelumnya adalah Diagnos ini adalah perusahaan yang sudah sangat siap. Sudah sangat siap dari segi pembukuannya, dari segi legalitasnya, bahwa perusahaan ini sudah sangat siap untuk jalanin untuk IPO. So nggak ada waktu kita untuk menunda. Dan saya pikir salah satu untuk bikin sustain perusahaan lebih bagus adalah melalui menjadi perusahaan publik. Jadi TBK ya Pak? Iya, kurang lebih gitu Mas. Nanti kita lihat juga bagaimana penggunaan dana IPO ini untuk digunakan apa saja. Setelah jeda ini ya Pak Mesa, tetaplah bersama kami, Economics akan segera kembali. Potensinya dibandingkan tahun lalu kita akan naik menjadi 60 miliar di tahun ini. Jadi memang masih cukup optimistis ya, gitu, karena kebutuhan pun juga masih cukup besar gitu ya.